mengadakan rapat seluruh binatang. Malaikat itu berkata kepada semua binatang dan berkata, "Hai semua binatang-binatang, akan datang seorang bayi yang istimewa." Itu bayi namanya Yesus Kristus, Mesias, Allah yang jadi manusia. Siapa di antara kalian yang bisa menjaga bayi ini? Malaikat tawarkan. Namanya juga lagi rapat besar kan saudara. Yang paling sombong itu singa mengaum, "Wow, akulah yang berhak menjaga bayi itu. Dan namanya juga Raja Hutan. Siapa yang mencoba menyentuh bayi ini," si singa bilang, "aku akan mencapik-capik jadi perkedel." Pokoknya gualah, singa bilang. Tapi malaikat itu berkata, "Hai singa, kalau kamu yang jaga bayi itu manusia yang besuk, takut semua. Mana ada orang besuk yang jaga singa? Itu orang akan ketakutan. Kamu nggak cocok ya, maaf kamu nggak cocok." Oh, singa ngambek saudaraku. Ya sudah, karena binatang-binatang tidak berani melawan, namanya juga Raja Hutan saudara ya. Habis itu malaikat berkata, "Siapa lagi yang mau jaga bayi itu?" Itu muncullah gajah yang beratnya 2 kontainer itu ya. 2 kontainer itu. "Aku, nanti saya yang berhak menjaga bayi ini. Dan tidak akan pernah ada orang yang berani macam-macam sama bayi. Sekali dia macam-macam sama bayi Yesus itu, malaikat maksudnya, saya akan injek jadi rempeyek. Berat saya kan 2 kontainer, saudara." Malaikat berkata, "Gajah, badanmu itu segede begitu, itu bayi itu kecil banget. Kalau kamu jaga, kamu tuh kadang-kadang jalan nggak ngeliat-ngeliat. Kalau bayi Yesus sampai keinjek kamu, urusannya repot. Kan belum pernah ada cerita bayi Yesus keinjek gajah, toh? Kamu nggak pantas." "Oh, nggak bisa, saya akan hati-hati, saya jaga. Saya tidak akan." "Oh, nggak bisa, kamu itu badanmu kegedean orang bayi kecil." Gajah mundur. Datanglah si anjing. "Malaikat, saya tahu engkau menolak singa dan gajah karena itu binatang-binatang nggak pakai otak. Kalau saya pakai otak, saya itu binatang yang paling pintar, apalagi setia. Saya akan setia sama majikan saya, bayi mungil ini, sampai dia dewasa. Saya akan jagain dia, saya akan setia sama dia." Kayaknya cocok, saudara. Sayalah yang berhak dari seluruh binatang untuk jaga bayi mungil ini. Malaikat tanya, "Nanti kalau sampai orang mengganggu Yesus, apa yang kamu lakukan?" "Saya akan gigit dia. Saya akan gampang menggonggong sampai orang ketakutan. Saya akan singkirkan Yesus dari orang-orang yang banyak." Malaikat bilang, "Anjing, Yesus ini tidak butuh bantuan. Dia terlalu kuat untuk membela dirinya. Jadi kamu tidak cocok untuk menjaga bayi Yesus." Anjing kecewa. Di situ ada keledai, di situ ada domba dan kambing. Mereka itu cuek masa bodoh, udah nggak tertarik menjaga binatang itu. Mereka nanya, "Hei keledai, domba, kambing, kenapa kamu diam aja? Kamu nggak minat, nggak respect, nggak tertarik menjaga bayi Yesus?" "Malaikat, saya tidak tertarik sama sekali." "Kenapa?" "Pasti saya tereliminasi." Kayak idol aja saudara ya. Pasti tereliminasi. Orang semuanya, orang lagi marah-marah aja dia pakai nama saya kok. Ya. Kalau maki-maki orang, saya dipakai dasar keledai loh. Saya nggak ngapa-ngapain, di bawah-bawah nama saya. Marah itu keledai.
Iya, saya juga kambing dasar kambing bandot. Nah, saudara, enggak. Saya ini bodoh, saya ini nggak layak, saya ini bener-bener nggak tertarik karena memang saya itu nggak layak. Malaikat berkata, justru yang layak itulah yang berhak mendampingi Sang Mesias. Domba, kamu layak. Kambing, kamu layak. Maka Yesus lahir di kandang domba. Nah, itu ceritanya begitu, saudaraku ya. Kenapa nggak di kandang kuda? Karena itu binatang-binatang tidak layak. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Alkitab mencatat dengan jelas, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud itu Yerusalem, ya. Itu ayat 11 dari Lukas pasal 2. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Menyambung apa yang saya sampaikan kemarin, yang tidak bisa detail karena waktu cuma 10 menit. Agama lain tidak pernah bisa memahami bagaimana Allah yang roh itu menjadi manusia. Nggak bisa. Oleh sebab itu mereka sangat menolak benar-benar bahwa Yesus itu Allah. Karena suku Ebionik, Kristen Yahudi, itu menganggap bahwa Maria sama Yusuf menikah dan salah satu anaknya adalah Yesus. Jadi itu adalah keturunan, itu suku Yahudi yang Kristen, namanya Ebionik. Ya. Dan orang-orang Muslim percaya itu, dia tidak mungkin Allah karena anaknya Yusuf yang keluar dari rahim Maria. Dan buktinya Yesus Kristus punya adik-adik banyak. Adik-adik banyak. Saya paling tidak suka kalau diundang khotbah dikasih tema yang aneh-aneh. Tahun lalu saya dikasih tema, orang undangan Natal temanya aneh. Masih perawankah Maria sesudah melahirkan Yesus? Itu orang ada-ada aja loh. Soal perawan lo urusin. Ngaco itu, saudaraku yang dikasih. Itu yang duduk tuh dokter-dokter, ahli Taurat, orang Farisi. Saya terlanjur bilang ya lagi. Nanti tema menyusul, Pak. Ya. Nah, bagi pendeta suruh tema enak kan? Habis lihat tema begitu, waduh, soal perawan diurusin. Aneh. Tapi saya beritahu sesuatu, saudara. Memang tidak bisa dimengerti, Allah menjadi manusia nggak bisa dimengerti. Tetapi dulu pernah ada film, ingat nggak? Paisucen. Ingat Paisucen film apa itu? Ular putih kan? Paisucen itu dalam bentuk rupa seorang wanita cantik, tapi konten di dalamnya itu jin ular yang menakutkan sekali, dan dia punya kuasa membuat banjir seluruh daerah itu. Tapi dia jatuh cinta kepada seorang manusia, ya, namanya suaminya siapa ya? Nggak perlu dihafal itu, orang kita nggak hafal, maksudnya juga hafal, saudara. Itu suaminya Paisucen itu kan, saudara, kalau Paisucen tahu saya lah, si ular putih itu kan, suaminya kita nggak tahu, karena itu sama-sama manusia. Maka dari jin, dari makhluk roh, berubah menjadi wanita cantik. Ya. Maka dia bisa akrab, dekat dengan suaminya itu. Itu salah satu contoh. Kalau di Jawa, ada yang namanya Semar. Ya, orang Jawa pasti tahu siapa Semar. Semar itu pendek, buntut, perutnya buncit, saudara ya, jelek. Tapi saya nyatakan tidak semua orang jelek itu jelek. Kenapa tertawa, saudara? Saya menyatakan tidak semua orang jelek, orang pendek jelek. Saudara yakin itu?
Nggak ada yang ngomong kayak apa? Yakin aja lah saudara ya. Saya banyak lihat orang pendek itu cakep-cakep itu banyak saudara. Performernya oke, punyalah saudara dia. Saya tidak menyontohkan diri saya enggak gitu. Tapi memang nggak jauh dari itulah. Artinya udah pendek, jelek, butet. Ya. Tetapi itu si Semar itu adalah manifestasi dari dewa. Ya. Kumpulan dewa, dewa yang berkuasa. Ya. Dia ngejowantah manifestasi dalam bentuk hamba, namanya Semar. Oleh sebab itu saudara, di hari Natal ini, pesan Natal yang pertama, karena Allah telah menjadi manusia, Allah yang roh itu menjadi manusia, dengan tujuan kita yang manusia harus menjadi yang roh. Oleh sebab itu, Roh Kudus membuat Allah yang roh itu menjadi manusia, maka Roh Kudus juga membuat kita manusia harus menjadi makhluk roh. Paulus kepada Timotius, hai kamu manusia Allah. Bahasa saya agak susah. Allah sendiri berinkarnasi, Roh Kudus menginkarnasi Allah yang roh menjadi manusia, supaya dia, Roh Kudus, mereinkarnasi karakter Kristus dalam diri kita. Oleh sebab itu syarat utama kita menjadi anak Allah itu harus lahir di dalam roh. Barang siapa tidak lahir di dalam roh, Yohanes 3 ayat 3, 5, 7, itu dia tidak layak masuk surga. Jadi tidak peduli saudara suku apa, DNA saudara itu mesti harus berubah menjadi DNA roh Allah. Karakter saudara dari karakter suku ini yang habitnya begini menjadi karakter Kristus yang sama-sama kita satu generasi lahir dari roh. Amin saudaraku. Amin. Karena kalau kita tidak lahir dari roh, karakter orang itu beda-beda saudara. Karakter orang Jawa yang seringkali munafik, di depan nggih Pak, nggih, tapi di belakangnya kurang ajar loh. Kurang ajar loh. Oleh sebab itu belakangnya orang Jawa, topinya orang Jawa pasti berdukul di sini. Ya kan saudara ya. Jadi pasti di sini tuh gembel di sini, di depannya nggih, nggih. Itu memang habit karakter DNA-nya begitu. DNA Batak lain lagi. Ya. Ngomong langsung tunduk boy. Saya suka, walaupun tidak tahu perasaan orang. Wajar beli. Ya itu memang karakternya. Ya. Karakter orang Chinese lain lagi. Ya. Kemana-mana bawa kalkulator. Sampai matinya itu kan mati pakai caima yang kemarin itu tuncang. Itu padahal itu menurut kepercayaan orang Chinese itu tuh pengantar arwah loh. Tuncang rohnya jalan, tuncang rohnya jalan. Sementara jalan dagang dia. Beda lagi Manado beda lagi. Manado itu pikirannya kemana-mana, pesta. Pokoknya apa yang bisa buat makanan jadi makanan. Kalau di Manado ada gajah, mesti nyampe di atas piring pasti. Dirica-rica pasti. Ini Manado yang belum bertobat maksudnya. Wah bener loh saudara. Saya itu di Manado itu kumpul sama orang Manado. Makanan belum selesai, nggak cari tas plastik Jo. Bungkus Jo, bungkus. Makanan tamu belum kelar, main bungkus Jo. Pantesan Tuhan Yesus tidak membuat mujizat 5 ketur roti 2 ekor ikan di Manado. Tidak tersisa 12 bakul Pak. Yesus nanya, mana sisanya? Dibungkus. Ada saudara lain lagi Ambon. Ambon itu satu-satunya suku yang mengubah tanda tanya menjadi tanda seru. Jadi orang Ambon itu kalau ditawarin makan, dia tidak akan pernah makan. Sudah makan, Ambon,
Sudah makan, naik, saudara lihat. Jadi kalau dia udah naik, wah susah urusannya ya. Sudah makan, naik. Dan keras lagi saudara. Saya heran tuh, kenapa debt collector itu selalu Ambon, Batak. Tidak pernah debt collector orang Jawa. Apalagi orang Solo, Pak. Nggak ada debt collectornya. Kalau orang Solo jadi debt collector, bayar dong. Sudah lama loh. Itu perusahaan bangkrut itu. Itu perusahaan bangkrut bener itu. Karakternya kan beda-beda. Tetapi ketika kamu lahir di dalam roh, maka orang itu punya karakter sama. Lahir dalam roh dan air. Air itu bukan baptisan saja. Nanti kita di Sungai Yordan ada baptisan. Yang mau rekomitmen baptis, saya mau coba ini untuk kenang-kenangan aja dibaptis Sungai Yordan, baptis. Saya berdoa supaya nggak ada dibaptis. Karena airnya dingin, saya itu dinginan. Kenapa harus lahir di dalam roh dan air? Air di mana-mana, di dunia manapun, dari Israel, Yerusalem, Rusia, Eropa, sampai Wonogiri, Jakarta, Depok, sama prinsipnya. Dari atas turun ke bawah. Tidak ada yang dari bawah naik ke atas. Air di dunia nggak ada, kecuali pakai jet pump. Mengerti maksudnya saudara? Yes. Kalau air dari bawah naik ke atas itu pasti pakai jet pump deh. Saya pernah tinggal di apartemen, saya ngerti itu, saudara. Jadi ciri khas orang yang menyambut Kristus itu sudah lahir di dalam roh. Sampel karakternya apa? Dia rendah hati. Yang kaya tidak merasa kaya, yang pintar tidak merasa pintar, yang hebat tidak merasa hebat, yang terkenal tidak merasa diri terkenal. Jangan punya kebutuhan merasa diri dibutuhkan. Bahasanya agak susah saudara. Jangan punya kebutuhan merasa diri dibutuhkan. Coba 1, 2, 3. Jangan punya kebutuhan merasa diri dibutuhkan. Tidak dibutuhkan ya. Orang harus bermuara di dalam Yesus. Semakin kaya kita, semakin pintar kita, semakin kita merasa diri kita dibutuhkan orang. Ya. Dulu saya sombong, I can do without you. Nah, saya di gereja miskin, saya belajar gitar, keyboard, drum, saya bisa semua itu main. Nggak spesialis, tapi saya bisa. Pemain keyboard nggak ada, saya main keyboard. Pemain drum nggak ada, saya main drum. Pemain bass nggak ada, saya main bass. Saya semua musik bisa. Karena apa? Di gereja miskin. Jadi saya nekat bener. I can do without you. Kalau kamu belagu melayani Tuhan, saya bisa. Kalau perlu, nggak usah tanpa kamu, pekerjaan Tuhan jalan. Tapi itu salah. Yang betul, I can do with you. Amin, saudara. Itu sombong. Ya. Dan melihat ciri khas pendeta, jangan lihat dari karunia-nya, saudara. Lihatlah dari kerendahan hati. Kalau karunia kalah sama dukun, dukun nyembuhin orang, jigongnya bisa nyembuhin. Sekarang jigong pendeta mana yang bisa nyembuhin? Masuk rumah sakit penyambutan. Jadi untuk melihat hamba Tuhan ciri khasnya apa? Rendah hati, humble, rendah hati. Kalau nggak rendah hati, sehebat apapun sih hamba Tuhan, dia tetap jongos kok. Amin. Sesama jongos dilarang mendahului. Kalau saya lihat hamba Tuhan petantang petenteng, saya lihat yang kecil. Ayub berkata, amat-amati orang sombong dan rendahkan dia. Kita nggak boleh merendahkan orang miskin, nggak merendahkan orang suku lain. Tapi kalau orang sombong rendahkan aja. Lo nggak ada apa-apanya lo, nggak usah sombong. Jadi seperti binatang, seperti domba, seperti kambing yang tertolak di lingkungannya dan tereliminasi, maka ciri khas orang yang hidup menyambut kelahiran Tuhan itu ya hidup seperti air,
merendah. Mazmur 73 ayat 22, ini jarang dibaca ayat ini. Saya baca Mazmur 73 ayat 22. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Loh. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Jadi kalau kita belum seperti itu, kita belum dungu, belum tidak mengerti, seperti hewan di dekatmu, Mazmur 73 ayat 22, kita belum layak untuk surga. Jadi belajarlah goblok untuk Tuhan. Kalau di hadapan Tuhan kita goblok aja deh, kita nurut aja deh, nggak ngerti yang ngikut aja deh. Karena apa? Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Wah, ini ayat ini jarang ini dibaca ini. Yang begini ini jarang ditemukan di gereja itu. Pokoknya blessing, berkat, healing, kesembuhan, boleh, nggak salah. Orang saya juga bergerak di bidang itu. Sudah tahu, saya itu bangun gereja tidak pernah pindahin jemaat. Saya nyari satu-satu itu di Kelapa Gading. Kelapa Gading itu gereja sama persekutuan, jumlahnya sudah tahu berapa? 350 gereja dan persekutuan. Nama gereja juga macam-macam, dari gereja Ren, gereja Gas. Nanti lama-lama gereja dashboard, kenapa? Macam-macam tuh nama gereja itu, saudara. Sampai gereja setan juga ada di situ. Ya. Saya bikin selebaran itu dengan judul, saudara tahu apa? Supermarket Mujizat. Walaupun di dalamnya masih pasar tradisional. Supermarket itu saya sebarin. Tetapi saudaraku, mari kita belajar Mazmur 73 ayat 22. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Kalau kita belum belajar seperti hewan, nggak ngerti, nurut saja sama Tuhan, ya Mazmur 73 ayat 22 itu, maka kita itu nggak layak untuk Tuhan. Saya cukup di lingkungan orang kaya banyak, saudara. Saya kalau melihat orang kaya itu, saya lihat ciri khasnya itu dari pulpennya, walaupun bajunya ya. Montblanc. Kalau pulpen saya masih ngeblank. Kalau Montblanc itu, Montblanc aja masih ada 3 juta gitu ya. 3 juta, 4 juta, keren. Tapi sih nggak tahu ya, mereka tuh rendah hati banget. Rendah hati. Saya udah 3 kali khotbah di lingkungan keluarga cendana. Mereka yang Kristen tuh begini loh, saudara. Yang Kristen tuh begini. Mobil masuk saja, Pak Pendeta, stop, sopir, bawa, nggak usah. Mobil saya mobil zaman Nabi Nuh, hanya saya dan Tuhan yang bisa bawa. Orang lain bawa, itu pasti mati punya. Gua Pak Pendeta, udah tenang aja. Enggak, Ibu, bagasi buka. Kita buka, belum khotbah, itu pasal udah masuk duluan. Sehingga, tapi mereka rendah hati loh, saudara. Tidak semua orang kaya sombong, tidak. Itu orang Kelapa Gading yang rumahnya 150 miliar. Nah, ininya saja itu apa? Bagasi rumahnya itu 18 atau 15 itu. Itu mobil sampai ke dapur-dapur. Itu kaya. Tapi dia kalau kita datang, nggak pembantu yang melayani, pembantu bawa minuman, mana? Dia bawa minuman. Ini Pak Pendeta, aduh rasanya nggak enak kita, nggak enak. Dia yang bawa minuman sendiri buat Pak Pendeta. Pak, nggak usah ribet Pak. Udah Pak Pendeta, tunggu Pak Pendeta. Dia beli minuman. Dia rasa penghormatannya ini bukan berarti saudara saya suruh menghargai. Enggak, di sini anggap saya bukan pendeta, saya geng. Kita teman lah, ya. Nanti seusai di sini maksud saya, saudara. Orang itu rendah hati, kaya tuh saudara. Saya punya kenalan itu gajinya sebulan 190 juta. Saya lihat slip gajinya. Wah, 190 juta itu bagi saya besar loh, saudara. Sebulan 190 juta, bagi saya gaji segitu besar. Bagi saudara masih kecil, nggak masalah. Masih kecil, ini 190 juta.
Kalau lebaran dia dapat 20 gaji. Tapi hidupnya gelisah terus. Istrinya sakit, nggak sembuh-sembuh, keliling dunia nggak sembuh-sembuh. Saya doakan, saya datang layani. Dia bilang, Pak Pendeta, saya heran lihat Pak Pendeta ya. Pak Pendeta nggak punya masalah ya, kok hidupnya tenang sekali. Hati saya, aduh Bapak nggak tahu masalah saya juga sebelum. Kalau Bapak segudang Pak, saya sekargo Pak. Bukan hanya gudang, udah kargo Pak saya Pak. Saya susah ini Pak. Kalau gitu rasanya saya kepengen jadi pendeta saja Pak, supaya hidup saya tenang. Apa perlu saya tinggalkan pekerjaan saya Pak? Saya jadi pendeta Pak. Saya bilang, apa kita alih profesi Pak? Kalau kita alih profesi Pak, oh haleluya. Gaji 190 juta itu saudara, ya, itu ngelap keringet pakai 100.000, ingus 50.000, kepek 10.000. Gak miskin kita sudah. Tetapi kita tetap harus rendah hati. Pokoknya kalau lihat orang petantang-petantang itu saya ketawa saja, pendeta-pendeta berlaku itu ketawa saja. Karena ciri khas orang yang lahir baru itu, ciri khasnya satu, rendah hati. Amin. Amin. Saya ketemu pendeta yang bisa ngomong sama Tuhan. Saya ini kan ketua penginjilan seluruh Indonesia. Aduh, saya itu malu, saya bawa rombongan, saya ketemu pendeta ini. Pendeta ini tiap hari ngomong sama Tuhan. Yang saya kenal satu-satunya yang ngomong sama Tuhan tiap hari kayak kita, itu cuma dia. Nggak perlu saya sebutkan namanya, nanti terlalu eksklusif lah. Saya datang, maksud saya mengundang Robert Liardon. Saudara Robert Liardon, saudara ya, dari Amerika sana untuk datang. Gitu. Saya dapat dari Petrus Agus sana, Bapak datang aja ke Badung, minta beliau hubungin Robert Liardon, kan udah kenal gitu kan. Oh ya sudah, makasih. Saya bawa rombongan dari Jakarta ketemu pendeta ini satu. Pendeta ini bukain pintu sendiri, markirin. Waduh, itu kalau pendeta besar ini, tapi kanan kiri. Oh, saya jadi nggak enak nih. Pak, terima kasih. Terus, ada apa? Ngobrol-ngobrol. Pak, saya mengundang Bapak Robert Liardon dari Amerika untuk KKR di Istora. Saya sebagai ketua panitianya. Kamu sudah tanya Tuhan belum? Saya kaget. Saya memang belum tanya. Ya, dia nanya, kamu sudah tanya Tuhan belum? Untuk saya kaget. Saya jawabnya sudah. Ya, sudah. Dia langsung ngomong gini ya, kamu itu tidak mengenal Tuhan. Ada pendeta Timotius Baktisarono, MTH. Ya, makin tinggi hati. Ya. Langsung to point, saudara. Kamu itu orang tidak mengenal Tuhan. Saya diem aja. Saya mau sama pekerja, sama panitia itu, saudara. Pimpinan utama penginjil seluruh Indonesia dikatain kamu itu tidak mengenal Tuhan. Saya diem aja. Saya tertunduk. Kamu pasti belum nanya Tuhan. Kalau kamu nanya Tuhan, kamu gak bakal ketemu saya. Ngerti dia? Lalu saya, enggak Pak, saya dapat rekomendasi dari Bapak Pendeta Petrus Agus. Katanya Bapak ketemu dia, Bapak ngobrol sama dia, Bapak sama Robert Liardon. Iya, saya ngobrol, saya ketemu dia, iya benar. Tapi kamu tahu nggak saya ngobrol di mana? Saya kaget lagi, ini orang gila kan ya? Saya itu nggak kenal dia. Kok kamu tahu saya kenal dia gimana? Saya memang ngobrol, saya memang ketemu dia. Terus Bapak ketemunya di mana? Begini,
waktu saya diangkat Tuhan di surga, saya ngobrol sama Tuhan di surga, Robert Liardon datang di surga. Kita ketemu di surga, ngobrol. Jadi bengong saya, lu jadi begini. Ini kelasnya udah beda kan saudara, beda kelasnya. Kami ngobrol di surga, kenalan, salaman di surga. Terus, ya saya turun di Bandung, dia turun di Amerika. Jadi Bapak nggak kenal. Oh, sebab itu kamu kenal Tuhan. saya don, saudara. Besok-besok kami itu dekat Tuhan, mencari Tuhan, tanya Tuhan dengan sungguh. Oh begitu ya Pak. Jadi Bapak benar-benar nggak kenal. Tak bilangi dari tadi kok nggak percaya. Tapi dia rendah hati, saudara. Walaupun nyakitin. Bayangin kita udah jadi pimpinan gereja ya Pak ya. Sudah jadi ketua umum. Banyak anggota yang ngikut mendampingi kita. Langsung tuntut poin, kami itu nggak mengenal Tuhan. Ya Pak. Yang penting menyambut kehadiran Tuhan Natal ini, kita harus rendah hati. Aku seperti hewan di dekatmu, jadilah binatang dekat Tuhan. Kalau belajar anjing setia, setialah. Yang penting aku dungu. Nah, jangan sok pinter ya. Jangan sok pinter sama Tuhan. Nurut saja. Submission. Ketaatan tanpa syarat. Enggak ngerti ya enggak apa-apa. Sehingga ketika kita rendah hati, Kristus juga rendah hati. Karena ketika Yesus berkata, marilah kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Kata kuk dalam bahasa Inggris itu yoga tulisannya. Dalam bahasa Sanskertanya itu yoga. Jadi yoga itu sebenarnya Kristen. Meditasi itu Kristen. Cuma dikembangkan Buddha, dikembangkan orang lain, sehingga mereka lebih hebat. Sementara kita yang tidak mengembangkan, itu kita nggak punya arti apa-apa. Itu saudaraku. Sehingga mari kita belajar bahwa yoga itu menyatu dengan Tuhan. Menyatu, melekat. Kalau kita melekat dengan Tuhan, melekat itu menjadi satu roh. 1 Korintus 6 ayat 17 saya bacakan kepada saudara. Jadi Roh Kudus mau mereinkarnasi kembali seluruh karakter Kristus dalam hidup kita. 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Kalau kita satu roh dengan Tuhan, kita baru punya nyali melakukan apapun juga, saudara. Ingat, satu roh. Suami istri itu satu daging. Jemaat saya itu orang Chinese, putih tih, kawin sama ambon-bon hitam-hitam. Tapi heran, yang lama-lama yang putih itu kehitam-hitaman. Yang hitam keputih-putihan. Jadi kita nggak bisa nyanyi lagu itu loh. Biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan biarkan jadi putih. Orang Ambon marah-marah karena lagu itu, saudara. Kalau Dobri pakai asli terus, ya, supaya putih. Nah, maksudnya begini, saudara. Dengar, ya. Satu hal. Ketika kita mengikatkan diri dengan Tuhan, kita yoga. Yoga itu meditasi. Itu Alkitab punya. Jangan bilang tidak. Itu Alkitab. Ketika saudara, saya sarankan ketika saudara meminta sesuatu, sudah bertahun-tahun saudara minta berdoa, gak usah berdoa. Saudara tinggal mensyukuri doa saudara. Syukur Tuhan. Masa sih aku kurang 5 tahun berdoa begini gak dapat? Pasti aku dapat. Aku bersyukur. Udah gak usah berdoa lagi, gak usah minta lagi. Only say thank you.
Sebabnya kita sama Tuhan sama. Ya. Udah bertahun-tahun berdoa, minta-minta terus. You sampai minta kapanpun juga dapat kasih, terserah Tuhan. Karena apa? Tuhan yang jawab, kamu minta kok. Kalau saudara minta saya, terserah saya jawabnya apapun juga kan. Tapi kalau saudara sudah minta, berhenti minta. Say thank you, Tuhan terima kasih. Saudara berdoa untuk jodoh. Terima kasih jodoh Tuhan. Terima kasih untuk tulang rusuk. Tidak salah tulang anjing, tulang babi Tuhan. Terima kasih. Tulang rusuk, terima kasih. Jangan sampai tulang babi, repot urusannya, saudara. Say thank you. Ya. Yang saudara minta itu bersyukur, saudara bisa membayangkan. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih mobil Tuhan. Terima kasih untuk mobil yang baru. Mengkreatif di alam roh. Gitu. Kalau sudah mengkreatif di alam roh, tinggal namanya yang terakhir doa otoritas. Tinggal dalam nama Yesus, saya dapat, tahun depan saya punya. Amin. Itu doa otoritas. Kalau sudah menyatu dengan Tuhan, saudara benar-benar anak Tuhan, saudara minta-minta, enggak usah minta, sudah syukuri apa yang saudara minta. Amin. Jadi kalau saudara bersyukur itu kuasanya luar lebih hebat daripada minta. Ya. Mintalah, kamu akan diberi. Kalau pendeta kan biasanya ngomong gini, minta Tuhan akan beri. Alkitab ngomong begitu. Nggak begitu seharusnya. Tuhan minta supaya kita minta. Minta apa? Minta yang dia minta. Lo bingung kan saudaraku? Siapa yang nyuruh minta? Tuhan, Yesus yang ngomong. Yesus minta. Minta apa? Supaya kita minta. Minta apa? Minta yang dia minta. Baru ketemu. Kalau kita minta apa yang kita minta, belum ketemu. Jadi mintalah apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Amin saudara. Kalau sudah minta, stop. Ada kala itu stop. Hanya bersyukur. Saudara membagikan diri saudara, memperoleh ucapan syukur yang engkau berikan. Terima kasih yang aku minta ini Tuhan udah kasih. Walaupun realitasnya belum ada. Tuhan terima kasih, tulang rusuk Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan, aku mendapat pria yang penuh kasih. Kasih mobil, kasih rumah, kasih deposito ya. Jadi ibu-ibu cari mantu yang penuh kasih. Kasih mobil, kasih rumah, kasih deposito, kasih jalan-jalan ke Israel ya. Jangan cari yang penuh sayang, nggak butuh penuh sayang. Kalau dimintain duit, sayang ya duit buat kamu ya. Hari ini ya sayang, no, nggak butuh sayang, butuh penuh kasih. Matre. Loh, kan kita hidup harus penuh kasih kan? Iya dong, harus. Nah, saudara, jadi doa otoritas. Kalau kita nggak otoritas, nggak bisa, saudara. Soalnya kalau kakak di otoritas, pakai otoritas saya. Kakak di Sangonedo, Singkawang, saya khotbah, masih 3 menit lagi. Saya khotbah, saudara. Bukan dukun-dukun begitu banyak itu, saudara. Dukun-dukun udah ganggu gitu. Saya ngamuk. Saya khotbah cuma 15 menit, di lapangan 15 menit. Saya khotbah hidup. Dukun yang paling hebat di sini, maju, adu ilmu. Nih, tidak terkalahkan. Ilmuku namanya Yesus Kristus. Dan Alkitab berkata, kamu lebih dari pemenang. Dukun, ilmumu kecil. Orang tepuk tangan. Saya baru sadar apa yang saya ngomong. Jantung, paru-paru ginjal rontok semua. Untung tidak ketemu pedagang Madura yang bikin tongseng itu. Saya ambilin satu-satu nempel, sudah. Pendeta sekali ngomong, pantang cabut. Ingat itu. Maju. Ilmumu kecil. Maju. Kalau kamu kalah, kamu percaya Yesus. Kalau saya nggak bakal kalah. Wah, saya nikah sudah. Saudara-saudara di lapangan itu sudah ya. Mari kita bilang, kecil.
Kecil, waktu kecil ngomong begini. Saya pegang mimbar kenceng-kenceng saudara. Karena dukun-dukun inilah yang waktu perang sama Madura itu yang meremote kontrol pakai parang, ya. Parang itu yang memenggal kepalanya si orang-orang ini, saudara ya. Saya pegang dia. 2 menit lagi itu saudara. Tinggal 2 menit, saya beritahu saudara. Ngeri itu saudara. Kecil. Nggak ada yang maju. Saya hitung sampai 3. You nggak maju berarti you kalah. You harus percaya Yesus. Orang tepuk tangan. Tapi saya duduk. Ya, ngeri saudaraku. Saudara, kalau sekarang tidak ada, saya membuktikan Yesus hidup. Bahwa orang yang kursi roda, saya buang kursi rodanya dan lihat dia bisa berjalan. Cari bawa kursi roda. Dicarilah yang bawa kursi roda. Namanya juga di hutan. Mana ada yang punya kursi roda? Namanya makan aja susah. Kursi roda. Nggak ada. Kalau nggak ada yang pakai tongkat, suruh sini. Nggak ada saudara. Sekarang sakit apapun maju. Saya akan berdoa buat kalian. Mulailah maju saudara. Tapi saya punya timnya turun itu. Timnya turun, saya nggak berdoa, saya cuma manggil yang berdoa orang lain. Nama juga pendeta kudu pinter Pak. Tapi biasanya di mana-mana orang pendek itu pinter Pak. Tentang saudara meragukan Pak. Ya. Tapi saudara, saya turun itu gara-gara pendeta. Itu ada dukun maju, istri dukun maju. Pendeta istri dukun dikawal 10 orang saudara. Saya turun, kenapa? Tuli, oh budak sini. Biasanya kalau berdoa orang sakit pendeta, biasanya begini. Tapi saya ini pendeta yang belum bertobat. Tangan saya itu geli kalau jijik, nanti kena cungek gitu saudara. Saudara bisa bayangkan ya. Saya jijik bener saudara ya. Saya cuma begini dari cara saudara. Dalam nama Yesus, sembuh. Dia pelototin saya saudara. Apa? Kamu tuh sudah sembuh dalam nama Yesus. Apa? Ya bentak-bentak saya takut juga. Belum sembuh. Ya sini. Saya pegang, masuk tangan saya. Tapi nggak dalam-dalam apa. Tapi dalam. Ada pendeta saya ini benar-benar masuk bertobat saya ini saudara. Saya tuh membayangkan jangan sampai geli loh saudara. Ayo saudara jangan sombong-sombong deh. Sudah kalau congek begitu. Cicak loh saudara. Waduh saudara ngeri itu. Aduh itu bau loh begitu tuh. Iya Pak. Saya pegang nama Yesus sembuh. Saya itu mengkritik di alam roh. Oh haleluya glory. Sekarang kamu sembuh dan ikutin kata-kata saya. Apa? Belum sembuh. Saya kaget saudara. Tuhan ini tuli budak jenis apa ini? Saya udah nggak malu-malu lagi saudara. Karena itu udah the power of kepepet. Saya masukin tangan saya sedalam-dalam. Masuk ke dalam itu saudara. Dalam nama Yesus sembuh. Oke, sekarang kamu dengar kata-kata saya dengar kata pendeta. Dengar kata saya dengar pendeta mau ngomong apa? Sudah. Mujizat terjadi. Oleh sebab itu mari kita jangan jijik-jijikan. Tapi jijik juga sih. Untuk itu mari kita belajar rendah hati, amin. Melekat sama Tuhan saja deh. Nurut saja sama Tuhan. Nanti mujizat demi mujizat. Saya puluhan mujizat yang Tuhan alami. Saya takut kalau menceritakan mujizat kita jadi sombong. Yang penting kita tetap rendah hati saja. Amin. Amin. Tuhan berkati, mari kita berdiri, kita berdoa bersama.